wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pengurus KKGBI SD Kabupaten Banyumas serta Bapak Ibu Ketua KKGBI SD Kecamatan Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang selalu kami banggakan, yang selalu kami hormati, dan yang selalu kami harapkan keaktifannya di dalam menjalankan roda organisasi KKG ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, kemampuan untuk menjalankan tugas, dan juga diberi kesempatan untuk meraih prestasi yang terbaik untuk memajukan pendidikan agama di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, marilah kita bersama untuk selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberi berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatunya, hingga kita dipertemukan pada pagi hari ini menjelang siang dalam kondisi sehat walafiat, yang mana dalam rangka rapat koordinasi KKGBI SD Kabupaten Banyumas untuk membahas berbagai macam program-program kerja yang berkaitan dengan masa pandemik ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladannya yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Ketua KKGBI SD Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurus ikut prihatin dalam kondisi ini, masa pandemik juga beberapa waktu akhir ini kita turut berduka atas meninggalnya keluarga dan juga sahabat kita Ibu Kuswati dan juga suaminya, yang mana tentu saja ini sangat berpengaruh pada roda organisasi kita semuanya. Mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut, artinya kita berusaha untuk bisa memulihkan, walaupun kita semuanya bersedih, kita kehilangan, namun kita tetap harus bisa menjalankan roda organisasi ini dengan baik dan semakin baik lagi. Tentunya harus bersama-sama dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Untuk yang pertama, marilah kita sebelum membahas berbagai macam program kerja yang sudah ada maupun yang mungkin akan diusulkan untuk program selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa untuk sahabat kita, rekan kita, rekan kerja, rekan organisasi dalam KKGBI Banyumas, Ibu Kuswati dan suaminya, serta orang-orang yang terdekat dengan kita semuanya, keluarga kita yang telah mendahului kita semuanya. Semoga mereka semuanya diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya bacaan surat Al-Fatihah juga untuk membuka pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar, membuahkan kesepakatan, satu pemikiran, satu ide, satu maksud untuk
menjalankan tugas kita selaku pengurus, selaku GPAI, agar pendidikan agama di Kabupaten Banyumas ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hikmah serta menjadikan ilmu yang diperoleh oleh peserta didik kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Ala hadiniyah wa laku linatin sholihah al-fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami selaku pengurus KKGPAI Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, Ketua KKGPAI SD Kecamatan Kabupaten Banyumas atau yang mewakili. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan aktivitas kita dalam masa pandemik ini, yang pertama kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengatasi berbagai macam problematika pendidikan yang ada di lingkungan kita semuanya, terutama di lingkungan sekolah kita. Karena berbagai macam permasalahan pasti ada dan mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang jelas kita semuanya adalah merupakan orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, pelayan para siswa di sekolah, sehingga kita harus melayani para siswa kita semuanya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mengaksesnya. Mungkin ada yang bisa secara online, bisa rutin, bisa lancar. Mungkin sebagian yang lainnya mungkin ada kendala-kendala, ada yang tidak bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya kami harapkan bisa mengatasi hal itu semuanya. Bagaimana sikap kita agar semuanya itu bisa tercover, bisa terpenuhi, bisa kita layani. Karena kayak apapun kalau ada masyarakat yang mungkin mereka itu bisa online, kita kemudian tidak menyelenggarakan pendidikan secara online juga mungkin akan menjadi kelemahan bagi kita, serta menjadikan suatu hal yang menjadi disayangkan oleh peserta didik kita semuanya karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh teman-teman lain di sekolah-sekolah lain yang bisa secara online. Itu demikian. Jadi harapannya kepada Bapak Ibu semuanya itu pada masa pandemi ini Bapak Ibu tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran secara online sebisa Bapak Ibu semuanya. Monggo bagaimana teknisnya, ada berbagai macam aplikasi yang tersedia, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Microsoft 365, ataupun bisa menggunakan blog atau website begitu, atau sekarang ada Akpai Digital juga boleh digunakan, silakan. Dan juga Bapak Ibu bisa bervariasi ya, ada WhatsApp juga yang biasa lebih aktif begitu, lebih banyak digunakan, menggunakan grup-grup WhatsApp itu. Silakan Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Sebagaimana contohnya ketika kita itu menggunakan WhatsApp, itu Bapak Ibu bisa memandu para siswa untuk setting bahasa Arab terlebih dahulu. Misalnya ketika kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika kita membahas ayat-ayat Al-Quran, para siswa sudah kita pandu, ada tutorial untuk setting bahasa Arab, untuk hijaiyahnya. Nanti Bapak Ibu bisa memandu secara aktif begitu dalam pembelajaran komunikatif,
dengan para peserta didik itu akan menyenangkan bagi siswa semuanya. Nanti bisa mereka merasa mendapatkan kepuasan dalam belajar begitu, walaupun baru nyeting bisa menggunakan bahasa Arab begitu, HP-nya itu sudah nilai plus begitu, yang menyenangkan bagi mereka semuanya. Apalagi kemudian bisa menggunakannya untuk berbagai macam keperluan dalam menulis ayat-ayat Al-Quran dilengkapi dengan harokatnya, itu luar biasa. Jadi bisa menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran juga. Silahkan berbagai macam teknis bisa Bapak Ibu tempuh, dan juga tidak boleh mengabaikan para peserta didik yang tidak bisa mengakses untuk pembelajaran secara online ini. Tentunya ada tugas-tugas lain yang bisa mengakomodir, yang bisa memberikan pelayanan kita kepada mereka agar mereka itu tetap bisa belajar di rumah. Begitu. Misalnya dengan buku siswa yang kita bagikan kepada mereka, atau dengan buku Fatonah ya, kalau di PAI itu ada buku Fatonah, misalnya kan sudah disampaikan kepada para siswa, kita tinggal memandu kira-kira itu pada kesempatan kali ini pelajaran sampai mana begitu, atau kita beri rentang waktu. Misalnya dalam satu semester ini ada 2 kali teknis untuk mengumpulkan hasil kerja siswa. Misalnya di tengah semester dan di akhir semester. Jadi kita beritahu kepada orang tua siswa bahwasanya nanti di pertengahan semester semua buku kerja supaya dikumpulkan untuk dikoreksi, misalnya demikian. Jadi Bapak Ibu ketika melayani peserta didik yang bisa online, Bapak Ibu bisa online, mereka siswa yang tidak bisa online tetap bisa belajar dengan buku-buku yang mereka miliki, dengan LKS misalnya itu, atau dengan buku siswa yang sudah dibagikan, yang dimiliki oleh sekolah. Misalnya begitu, itu salah satu solusinya. Mungkin Bapak Ibu punya solusi-solusi yang lainnya. Itu hanya contoh saja, Bapak Ibu. Kemudian kemarin dari penerbit Erlangga itu mohon kepada KKG untuk ada kerjasama begitu, sehingga mereka minta dibuatkan surat rekomendasi setelah kita rapatkan pada kesempatan yang lalu, telah kami sampaikan juga dan difasilitasi oleh Erlangga dalam meeting Zoom-nya. Bapak Ibu juga mengikuti, dan pada beberapa waktu yang lalu itu dari Erlangga minta supaya kita itu membagikan surat rekomendasi itu. Artinya rekomendasi adalah rekomendasi buku pelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan siswa. Artinya untuk materi itu sesuai begitu, dan kita lihat itu dari buku-buku yang ada ternyata sudah mendapatkan sudah mendapatkan persetujuan lah gitu ya dari Kemenak. Ada suratnya begitu, surat rekomendasi dari Kemenak lulus uji begitu. Jadi ada bukunya itu sudah mendapatkan pengembangan tidak sesederhana pada buku siswa yang sudah beredar, sehingga Bapak Ibu semuanya mungkin bisa lebih mendapatkan pengembangan dari materi-materi yang ada, mungkin akan lebih memudahkan bagi kita semuanya dalam pembelajaran. Itu juga ketika kami sampaikan, ketika kita ngobrol dengan pihak Erlangga itu, untuk pengadaan buku Erlangganya itu, mereka gambarannya itu supaya dibayari oleh bos. Jadi bukan dibayari oleh masing-masing pribadi, itu enggak begitu. Jadi itu anggaran bos. Harapannya begitu, minimal satu sekolahan satu set yang seharga 480.000 kalau tidak salah, sekitar itu. Itu harapannya demikian. Nanti ya silahkan Bapak Ibu, dan tidak ada paksaan ya dalam hal ini, kita hanya menyampaikan saja, hanya bentuknya rekomendasi, artinya layak untuk digunakan begitu saja.
Adapun yang mau mengambil, ya kami persilahkan, tidak ya tidak ada masalah. Gitu. Dan kemudian berkaitan dengan video-video rekaman, Bapak Ibu semuanya perwakilan dari KKG kecamatan, kami harapkan untuk terus dilanjutkan begitu. Ternyata sampai saat ini masih ada yang belum. Harapannya itu pada saat itu bisa sekaligus bersama-sama bareng selesai begitu. Nanti kita rekap, kita sampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala Kementerian Agama, bahwasanya KKG itu punya file-file video pembelajaran untuk bisa menjadi panduan dalam belajar para siswa di sekolah, di rumah begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada itu bisa menggunakan file-file yang hasil rekaman yang terkumpul di channel KKG itu sesuai dengan jadwalnya masing-masing gitu. Nanti kita kita rekap dan kita input di sana, ada tautan alamatnya sesuai dengan mata pelajaran dan juga subnya mungkin gitu ya, pelajaran atau subnya kalau memang ada yang berkenan satu pelajaran mungkin beberapa sub untuk di-upload begitu. Harapannya begitu, jadi menyesuaikan pelajaran Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang misalnya pada pelajaran 2 ya tinggal mencari misalnya kelas 1 pelajaran 2 yang mana tinggal di-share. Nanti kelas 3 misalnya pelajaran 2 yang mana tinggal di-share kayak gitu kan, itu lebih mudah juga begitu. Dan berkaitan dengan kemarin yang ada kebijakan baru berkaitan dengan penyederhanaan KD, silakan Bapak Ibu bisa menyikapinya dalam edaran yang kita terima juga atas kesepakatan bersama ya, SKB-nya, surat kesepakatan bersama 4 menteri kalau tidak salah itu mempersilahkan kepada masing-masing satuan pendidikan apakah mau tetap melanjutkan kurikulum 2013 pada masa pandemik ini ataukah memilih dengan pembaruan itu ya, penyederhanaan KD dengan KD pada masa pandemi ini ke kebiasaan baru di masa pembiasaan baru apa itu ya nama istilahnya itu, atau membuat kurikulum sendiri itu diperbolehkan. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya punya hak untuk memilih menggunakan kurikulum yang mana. Dan itu juga artinya ada sekolah-sekolah yang mungkin tetap menggunakan kurikulum 2013 yang telah berjalan dari tahun 2013 sampai sekarang ini ya. Jadi dari kita semuanya KKG PAIJ Kabupaten Banyumas itu harapannya tetap bisa memfasilitasi dari rekaman-rekaman video Bapak Ibu semuanya kita siapkan di channel YouTube-nya dan bisa di-share ke masing-masing guru yang menggunakannya. Gitu. Adapun mungkin Bapak Ibu yang mengikuti penyederhanaan KD ya kami persilahkan menyesuaikan saja. Nanti tinggal bagaimana teknis di sekolah Bapak Ibu semuanya, itu demikian. Dan tampaknya ketika lihat penyederhanaan KD juga kita harus adaptasi lagi gitu ya, ada beberapa hal yang perlu dirubah begitu. Kalau lihat dari hal ini, kita akan mungkin lebih cenderung memilih yang tetap menggunakan kurikulum 2013 nih Bapak Ibu nggih. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita mengikuti yang ada penyederhanaan KD itu, berarti artinya kita harus menyesuaikannya, berbagai macam administrasi juga harus disesuaikan. Begitu. Tapi kalau kita tetap menggunakan yang kurikulum 2013, itu nanti akan administrasi tahun lalu pun bisa kita gunakan, tinggal kita sesuaikan pada masa pandemi ini gitu saja. Metodenya misalnya, media pembelajarannya apa begitu. Mungkin juga durasinya juga mungkin berbeda gitu. Karena pada masa pandemi ini pembelajarannya justru 24 jam ini ya. Rata-rata itu
lebih panjang ya ketimbang tatap muka, karena kesempatan belajar siswa itu beda-beda. Ada yang HP-nya dibawa orang tuanya atau kakaknya ya bergantian. Ada yang orang tuanya pulangnya malam hari Halo? baru bisa akses begitu, bisa Siapa namanya? Kelas pembelajaran berapa, dan Pak? menjalankan tugasnya itu begitu. Jadi Kelas 5 nanti. ternyata pada masa pandemi ini justru waktu kita ya waktu kerja guru khususnya guru agama begitu itu cenderung lebih panjang begitu ya ketimbang tatap muka. Kalau tatap muka itu jam 12 zuhur itu ya sudah selesai lah tatap muka kan gitu ya. Tapi ketika Putri masa sih pandemi belum ini bisa lebih ya, Mbak. panjang lagi waktunya, karena menyesuaikan para orang tua yang begitu banyak aktivitasnya yang berbeda-beda. Kelas Nah, 5 ya. barangkali itu yang berkaitan dengan pembelajaran secara online. Kemudian kita akan membahas tentang MAPSI virtual, karena sudah kita rencanakan adanya lomba MAPSI secara virtual ini. Untuk itu kami mohon kepada Pak Widi. Halo Pak Widi. Siap nggih Pak Widi nggih? Ya, silahkan Pak Widi untuk share screen-nya. Untuk juknisnya kita bahas bersama Pak Widi. Ya, untuk share screen sudah saya buat, semuanya bisa menggunakan. Iya. Ya, dari atas ya, sekilas saja ya tentang MAPSI virtual ini. Mengapa kita menggunakan istilah virtual itu? Karena yang pertama ini untuk teknisnya itu yang agak sulit ternyata ya ketika kita praktekkan secara online, benar-benar online itu agak susah. Sehingga dengan berbagai macam pertimbangan kita mengambil istilah virtual. Karena dengan maksud itu untuk hasil rekaman masing-masing itu nanti disetorkan ke sekretariat yang ditentukan begitu. Kemudian nanti ditentukan batas waktunya, paling akhir pengumpulan hasil rekaman itu kapan, dan nanti pada saat yang sudah ditentukan Dewan Juri akan berkumpul dan memberikan penilaian bersama-sama ya oleh Dewan Juri. Itu demikian. Sehingga kita menggunakan istilah virtual. Dan juga di samping itu para siswa juga yang mendapatkan tugas untuk mewakili mungkin oleh pengurus KKG kecamatan, kami persilakan untuk menguploadnya di channel YouTube KKG PSD Kabupaten Banyumas. Itu begitu. Jadi dalam lomba ini nanti di samping para peserta itu mengumpulkan hasil rekamannya ke sekretariat, juga semua kecamatan kami harapkan untuk bisa menguploadnya di channel YouTube kita, channel YouTube KKG PSD Kabupaten Banyumas, sehingga nanti semuanya bisa saling mendapatkan masukan. Oh, dari kecamatan Purwokerto Utara seperti ini, tampilannya seperti ini gitu ya, atau kecamatan yang lainnya, jadi bisa saling mendapatkan pengalaman-pengalaman baru begitu, bisa saling sharing kemampuan-kemampuan dari peserta didiknya begitu, ada masukan-masukannya. Kemudian untuk mata lombanya kita memang sengaja memilih begitu, tidak semuanya, ini juga berdasarkan rembuk-rembuk dengan pengurus harian beserta mereka yang menjadi atasan kita dalam organisasi, ada kepala dinas dan juga Kabid PSD, ada Kasih Kurikulum dan Dalmut di Dinas Pendidikan, serta Kepala Kemendag dan Kasih Pais. Jadi yang kita munculkan di sini, kita ada 5 macam mata lomba: adzan dan iqamah, hifdzil Quran, tilawatil Quran, khitobah, dan mojopat Islami. Ini yang bisa divirtualkan, itu demikian. Jadi untuk cabang lomba yang lain sementara kita tiadakan.
Ini saja kalau kita kumpulkan, ini sangat banyak ya jumlahnya, hasil rekaman videonya dari 27 kecamatan, putra-putri, kemudian ada 5 macam lomba ini. Ini sangat banyak membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga butuh wadah ya, butuh hard disk eksternal yang cukup besar juga untuk menyimpan file tersebut agar nanti bisa dikumpulkan. Pada saatnya kita akan menilainya oleh Dewan Juri begitu, yang nanti disepakati oleh Dewan Juri, kemudian akan disampaikan kepada peserta didik semuanya secara umum begitu ya, diumumkan kejuaraannya. Untuk temu teknik ini kira-kira bagaimana? Monggo Pak Widi sambil diaktifkan audionya bisa, monggo. Monggo untuk kesempatan kali ini silakan bisa saling mengisi ya. Silakan Pak Widi. Untuk temu teknik kira-kira ada gambaran bagaimana Pak Widi? Suaranya belum apa ya? Pak Widi, coba suaranya apa terlalu jauh apa ya? Tidak muncul suaranya. Bagaimana nih? Iya. Ya sudah, yang jelas begitu. Untuk temu teknik ini bisa dilaksanakan, bisa tidak ya, karena harus online paling ya, karena masa pandemi seperti ini. Bisa kita pertemuan ini kita gunakan untuk temu teknik juga bisa begitu ya, karena memang masa pandemik. Dan intinya itu nanti hasil dari rapat kali ini nanti di-share di grup KKG PISD Kabupaten Banyumas begitu ya, di grup ketua ataupun juga bisa di grup secara umum ya GPAI Kabupaten Banyumas. Itu nanti kita share begitu. Intinya kita membahas tentang teknik-teknik yang bisa kita sepakati bersama. Gitu. Yang jelas ada putra-putri kecuali azan hanya untuk putra saja. Kemudian pelaksanaan, untuk pelaksanaan mulai bulan September, silakan Pak Widi, mungkin September tahun 2020. Jadi mulai tanggal 1 September 2020 masa masa pembinaan begitu ya. Masa pembinaan dan rekaman. Ya, masa pembinaan dan rekaman. Ya. Jadi silakan pada masa itu tanggal 1 sampai 20 September digunakan untuk masa pembinaan para peserta didik dan rekaman. Pokoknya usahakan mencapai hasil rekaman yang terbaik. Dan perlu diketahui semuanya bahwasanya untuk rekaman itu yang diserahkan kepada Dewan Juri, semuanya hasil rekaman secara mentah, belum ada editing apapun. Baik editing suara ataupun videonya begitu ya. Baik itu audio maupun visualnya. Semuanya masih rekaman mentahnya, rekaman aslinya. Tidak boleh ada editing apapun. Ya, asli, ya tidak ada editing. Nah itu kecuali nanti yang akan diunggah di channel YouTube. Ya, kalau yang diunggah di channel YouTube itu dipersilahkan karena itu bukan untuk yang
menjadi penilaian, ya, bukan file yang menjadi bahan penilaian dewan juri, tapi untuk penampilan saling berbagi teknis dalam mata lomba tersebut, begitu saja. Mungkin ada yang lebih punya teknis lebih baik, kami persilahkan bisa berbagi di channel YouTube begitu. Kemudian Pak Panji, ya, Pak Panji, ya Pak kalau Muradi. boleh usul itu, pelaksanaan penilaian itu karena khususnya misalnya untuk melatih khitobah itu harus membuat tag dan sebagainya itu cukup asing. Seandainya itu tenggangnya waktu sampai tanggal 30, bagaimana itu? Iya, ya boleh. Iya. Iya, iya. Iya, untuk melatih khitobah itu memang butuh waktu yang cukup lama itu. Iya, waktunya iya boleh. Iya. Monggo, mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang punya pendapat lain, kami persilahkan. Apakah ini dari Pak Mufrodi punya gambaran kira-kira sampai 1 bulan masa pembinaan sekaligus rekaman. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa semuanya juga punya gambaran yang sama? Bagaimana? 1 bulan nggih Bapak Ibu nggih? Iya. Iya Pak, setuju 1 bulan. Setuju nggih? Iya. Ya kalau begitu untuk rentang waktunya itu 1 bulan masa pembinaan sekaligus rekaman. Nanti silahkan ambil rekaman yang terbaik pada masa itu. Nanti diserahkan kepada dewan juri, kepada panitia gitu ya. Untuk waktunya ini berarti mending waktu penyerahan Pak Widi. Waktu penyerahan hasil rekaman. Itu ya batas akhir penyerahan batas akhir ini akhirnya double nih Pak Widi. Ya, batas akhir penyerahan rekaman ke panitia. Nanti untuk penyerahan panitia akan standby di sekretariat. Nanti Pak ini ya Pak Galih nanti ya. Pak Galih yang menjadi koordinator untuk teknis ini. Pak Galih A-nya nih, Galih. Pak Galih kelebihan A. Pak Widi, saudara Galih hanya lebih itu. Iya. Ya untuk Pak Galih nanti untuk koordinasi, untuk koordinator ini ya, untuk koordinator teknis pengumpulan hasil rekamannya. Koordinator. Berarti pada tanggal 1 Oktober gitu ya. 1 Oktober tanggalnya. 1 Oktober 2020. Tempat di Sekretariat KKGPIS Kabupaten Banyumas. Atau gedung PGRI begitu. Panji itu batas mulai pengumpulan atau batas akhir itu 1 Oktober? Langsung batas akhir saja. Artinya gitu. pada masa pembinaan ini sekaligus rekaman itu sudah selesai lah, tinggal menyerahkan saja begitu. Jadi pokoknya kalau ada yang mau mipil ya silahkan menghubungi Pak Galih. Misalnya sebelum tanggal 1 gitu, yang mau menyerahkan boleh. Silakan menghubungi langsung Pak Galih untuk dikumpulkan begitu. Kalau yang mau setor ke sekretariat berarti di tanggal 1 Oktobernya. Demikian Pak. Ya, jadi barangkali ada yang
belum tanggal 1 Oktober sudah siap untuk disetorkan begitu. Ya boleh. Silakan menghubungi Pak Galih. Tapi mungkin tidak di sekretariat gitu. Karena Pak Galih mungkin akan standby di sekretariat itu pada tanggal 1 Oktobernya. Itu demikian. Jadi untuk pengumpulan pada tanggal 1 Oktober di sekretariat, tetapi sebelum tanggal 1 Oktober silakan kontak dengan Pak Galih. Mau bertemu di mana? Mungkin di Purwojati atau di kediamannya. Itu demikian. Jadi diperbolehkan sebelum 1 Oktober. Tapi batas akhir 1 Oktobernya. Mungkin begitu pakai karena flash disk masa... apa Pak Panji? Ya? Pengumpulannya pakai flash disk apa ke Pak Galih? Iya, pakai flash disk. Kalau memang memungkinkan. Mungkin juga ada yang apabila tidak kuat ya pakai hard disk eksternal begitu. Tapi kayaknya sih cukup lah, pakai flash disk cukup. Yang butuh hard disk eksternal itu nanti paling Pak Galih ya. Nanti Pak Galih harus menyiapkan hard disk eksternal. Nanti silahkan Ibu Bendahara untuk koordinasi dengan Pak Galih untuk beli hard disk eksternal begitu ya. Karena butuh itu ya. Filenya besar, banyak. Nanti beli yang 1 teh sekalian saja. Jadi, kalau lihat harganya itu, antara 1 tera dengan yang 500 giga itu tidak jauh begitu. Eman-eman, mending sekaligus yang 1 tera saja. Gitu. Nanti silakan Pak Galih untuk bisa membeli hard disk eksternalnya, nanti komunikasi dengan bendahara. Begitu. Itu untuk teknisnya, pelaksanaannya demikian. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Kalau cukup kita masuk ke ketentuan lombanya, silakan. Iya, untuk adzan dan iqamah itu adzannya adalah adzan subuh nggih. Terus lanjutnya iqamahnya. Nah, begitu. Adzannya versi Mekah yang kita pakai versi Mekah semuanya. Mengumandangkan adzan subuh, setelah itu iqamah. Begitu. Waktunya 7 menit setiap peserta. Kemudian melafalkan doa setelah adzan. Ini setelah adzan selesai doa, kemudian iqamah. Waktunya 7 menit. Nanti silakan disiasati agar waktunya sesuai. Tidak melebihi 7 menit begitu maksudnya. Kurang dari 7 menit boleh. Tapi kalau lebih dari 7 menit berarti nanti ada ada konsekuensinya. Jadi 7 menit itu paling lama. Iya. Kemudian hifdzul Quran. Hifdzul Quran ini untuk hafalan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 13. Nah ini cukup panjang-panjang ini Bapak Ibu. Kira-kira apakah semuanya? Bagaimana Bapak Ibu? Monggo saya mohon masukannya. Untuk hifdzul Quran ini, apakah semuanya dihafalkan, dibaca semua, ataukah memilih dari 4 macam ayat ini? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Memilih Pak. Memilih saja ya. Ya kayaknya memilih Pak. Pilih salah satu aja ya setuju. Iya, kira-kira yang mana? Al-Maidah ayat 3-nya? Apa ayat 2? Ya maksudnya supaya memilih di antara 4 kayaknya Pak Panji. Oh, begitu tapi ayatnya beda-beda ya Pak, panjangnya. Nanti gimana? Biar seragam saja, apa ya? Satu Iya, saja. diseragamkan biar jurinya itu kepenak nilai. Iya, seragam saja ya, biar jurinya tidak bingung begitu. Iya, karena panjangnya beda-beda. Ya. Bagaimana kalau Al-Maidah ayat 3 saja? Setuju. Setuju nggih? Setuju, Pak. Al-Maidah Al-Maidah ayat
ayat 3. Ayat 3. Iya, berarti yang kita ambil Al-Maidah ayat 3-nya yang kita lombakan diseragamkan. Karena Berarti ayatnya itu full ayat 3 apa potongan ya? Aku belum baca juknis. ya ayat 3 full itu satu ayat full. Satu Ya, ayat. ayat full, tidak potongan. Kalau potongan sih primen. Ya orang main. Sing al-yauma tok dan dari Bu Win. Iya betul, dari al-yauma. Al-yauma ini sih. Kalau itu potongannya ya. Hurimat alaikumul maitatu walahmul Berimat. khinzir begitu. Ya dari hurimat Al-Maidah ayat 3-nya. Itu full satu ayat penuh yang kita ambil. Kemudian diawali dengan ta'awud dan basmalah, diakhiri dengan tasdik. Ya, diawali dengan ta'awud dan basmalah, diakhiri dengan tasdik. Ya, dengan tasdik. Iya, kayaknya cukup nggih. Iya, paling ya untuk pakaian yang menutup aurat begitulah, yang Islami menutup aurat. Oke, pakaian begitu aja lah, berbusana menutup aurat yang sopan begitu. Untuk nanti tetap ada muncul nilai adab, namun nanti untuk nilai adab ini dianggap semuanya sama. Gitu. Jadi untuk penampilan adab itu nanti semuanya seragam sama. Jadi di nilai batas maksimalnya semuanya. Kecuali kalau memang ada yang benar-benar keluar dari itu kayak gitu ya. Itu mungkin ada yang dikurangi. Kalau memang yang seharusnya misalnya menutup aurat kok tidak menutup aurat misalnya, itu berarti sudah keluar dari ketentuan ya, nanti berarti ada konsekuensi yang berbeda. Tapi kalau secara umum semuanya sama nanti untuk nilai adab dan penampilan. Nanti yang lebih ditekankan adalah kontennya, yaitu pada hafalannya, kemudian tajwid dan lagu. Nanti untuk penilaiannya lebih fokus kepada konten, ya, tidak pada penampilan dan adab, itu tidak. Begitu juga dengan tilawah, nanti juga sama untuk adab penampilan, itu tidak menjadi penilaian yang mendasar. Nanti kita anggap semuanya sama standarnya, begitu, semuanya standar maksimal, kecuali yang keluar dari ketentuan. Gitu. Kalau yang keluar dari ketentuan ya otomatis ada konsekuensinya. Untuk tilawah bagaimana ini? Apakah mau memilih dibebaskan atau ditentukan seperti tadi pada hifdzil Quran? Ditentukan, Pak. Tentukan saja biar sama ya gitu. Iya, biar sama. Cuma jadi jurinya kepenak maksudnya. Kemarin saya sempat nge-share ini, materi ini ke kecamatan. Jadi nggak tahu ini sudah mulai latihan apa belum. Iya. Cuma saya sempat nge-share materi ini lah, barangkali nanti. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal menyesuaikan kalau sudah latihan kan berarti minimal baru sudah. materi belum dibahas sih Mbak Leli. Nanti kan disampaikan hasil technical meeting Zoom seperti itu. Hasil technical meeting begitu ya. Nanti kita share begitu. Betul. Kan bisa jadi di technical meeting ada perubahan-perubahan karena ada masukan dari jurinya, calon jurinya dan lain-lain sih. Iya, nanti begitu. Nanti disampaikan. Dan yang jelas kalau sudah mulai latihan berarti minimal itu sudah olah vokal kan begitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan ayatnya saja. Iya, itu bagus begitu ya, sudah terolah gitu kan. Dibandingkan dari dengan yang belum latihan gitu ya. Tentunya kayak Banyumas kan masih mentah.
Iya, tentunya akan lebih punya banyak perbedaannya begitu. Baiklah, untuk ketentuan lomba sama dengan hifdzil Quran. Tilawahnya apa gue mikir suratnya? Oh iya, ayatnya. Iya, apa Panji? Surat apa? Pak Baiklah, Mohori makronya. tilawah Pak Mohori pena. Yang kita ambil yang mana ini? Yo Pak Mohori milih. Iya, moga Pak Mohori mungkin punya gambaran pandangan ayat yang mana yang mau diambil untuk diseragamkan begitu. Pak Abu yang jangan maca Quran ke Pak Abu. Pak Abu, monggo Pak Abu. Pak Abu rat besinyal. Wailah. Kancelep ya. Aduh. Anana melu ge melu. Oh iya, monggo Pak Abu. Suaranya nggak bisa. Desit nyontok melu milih ya. Iya. Iya. Oke. Ayane nomor set. Ora pati jelas we, nyundetak nyureng-nyureng disit. Nganggo HP kan mesti ya. Iya kok ora duwe laptop, laptop anu gidengku. Iya, enggak apa-apa. Monggo kira-kira yang mana? Toha ayat 1. Sing B. Surah Al-Isra ayat Al-Isra 78 ya. Iya, sing maksudnya sering akeh nganggo nek toha ya jarang-jarang. Iya, Al-Isra ayat pira? 78. Ya, Al-Isra ayat 78. Nyono lagi nembe tahu ge. Contoh nih Pak. Iya, enggak apa-apa. Abu tilawahnya contoh nih. Monggo. Ya lo mah barik lana. Bawin. Tugasnya Pak Abu nanti bikin apa? sampel. Gawe soal PTS sayang. Gawe soal PTS. Aduh, Gawe soal semoga ya PTS. sibuk ya. Al-Isra 78 ge munene buka ya apa ge urung deleng. Iya. Ya enggak apa-apa lah. Terus cocokan coba. Enggak maksudnya surat sing sering ke Al-Isra ya. Kayaknya dibanding surat Al-Isra sering dibaca ya. Atau Toha juga sering ini Toha. Ya enggak apa, Al-Isra ayat 78 kita sepakati saja biar tidak ngambang begitu. Kemudian ketentuan ya. Pak Panji, saya usul itu kalau memang hanya satu, kenapa harus ditulis semuanya? Ditulis yang satu saja gimana? Ya enggak masalah, maksudnya ini makro acuan ke provinsi jana itu. Tetapi karena ini masa pandemi, sehingga biar tidak melambiar, untuk mempermudah teknis juga kita tentukan begitu. Kalau yang kita munculkan adalah hasil undi di MAPSI tingkat provinsi Jawa Tengah. Maksudnya biar untuk ada gambaran juga kepada teman-teman kita di kecamatan begitu. Jadi tetap kita munculkan, nanti pada tahun yang akan datang, nanti akan diterapkan. Jadi sudah minimal sudah tahu begitu, pernah membacanya. Ya, nanti ya dari Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu bisa juga untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Kenapa di sini ada makro-makro yang lain muncul itu demikian. Untuk memberikan wawasan, bahwasanya untuk tingkat provinsi tahun ini jadi seperti ini makronya. Gitu. Ngoten nggih Pak Mufrad nggih. Oke, ya, sudah. Ya. Yang jelas seperti itu untuk memberitahu saja kepada teman-teman kita agar apabila mau mempersiapkan untuk tahun yang akan datang ya sudah ada gambaran begitu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang sudah pulih ya kondisinya sehingga untuk lomba MAPSI juga bisa kembali seperti sedia kala, teknisnya bisa lebih meriah lagi ya kegiatannya. Kemudian apa dimungkinkan untuk tahun Panji? Ya. Apa dimungkinkan untuk tahun yang akan datang akan menggunakan juknis yang tahun yang gagal kemarin? Nggak dibuat lagi. Ya, artinya minimal itu akan menjadi acuan atau bahan rapat di tahun yang akan datang, begitu Pak Mufrodi.
Biasanya begitu, mengambil tahun yang lalu untuk dibahas kembali di tahun berikutnya. Mungkin bisa dipakai, mungkin direvisi ya? Iya, mungkin bisa dipakai, mungkin bisa ada perubahan. Itu menyesuaikan sesuai dengan hasil rapat, sepakatannya bagaimana. Itu demikian. Ya, selanjutnya Pak Widi, untuk teknis yang lain sama dengan hifdzil Quran, yaitu yang tilawahnya. Iya, tilawahnya sama dengan hifdzil Quran untuk teknis yang lainnya. Iya. Maaf Pak Panji. Iya, monggo. Itu yang makronya barangkali ada yang lain, kan tidak harus dengan yang saya pilih. Sementara ini lagi apa sih memihak ke saya. Yang lain juga barangkali ada referensi, monggo. Nggak harus Al-Isra 78. Wah, sudah Pak Abu, nggak apa-apa. Serem maring jenengan kok. Bisa lah. Iya maksudnya. Ngerti, halo tes. Iya, kalau mau ada perubahan ya kita rubah, mumpung belum kita patenkan begitu. Ya. Tapi kayaknya sih cukup lagi Bapak Ibu nggih. Cukup. Ya, cukup. Iya, 78 begitu. Biar nanti seragam, nanti jurinya tidak bingung ya, karena artinya bingung itu bukan berarti benar-benar bingung, itu tidak. Tetapi pertimbangannya akan lebih banyak lagi, itu begitu. Karena konsekuensinya beda makro ya, nanti tentunya ayatnya nanti akan panjang pendeknya juga berbeda, dan mungkin kesulitannya juga mungkin beda begitu, untuk menerapkan pada lagu-lagu tilawahnya. Untuk tilawah ini, untuk penilaian lebih ditekankan pada lagu, ya beda dengan yang hifdzil Quran. Kalau hifdzil Quran ya karena hifdzil ya di hafalan dan tajwid, nilai besarnya, prosentasenya. Tapi kalau di tilawah nilai prosentase lebih tinggi itu di lagu. Iya, setelah itu baru tajwid dan hafalan dan lain sebagainya lah, pendukung begitu. Ya, yang paling tinggi adalah di lagu untuk tilawah. Baik, untuk tilawah cukup ya. Untuk tilawah cukup, masuk ke khitobah, silakan. Kira-kira dari khitobah ini apa mau diseragamkan juga judulnya, ini temanya? Khitobahnya, kalau khitobah mungkin milih saja. Kayaknya milih aja loh Pak. Kalau khitobah milih saja ya. Milih saja ya. Iya. Ya, karena untuk khitobah ini lebih bebas berekspresi ya, masing-masing siswa, masing-masing kecamatan kita persilahkan ekspresinya, bisa berkreasi dengan berbagai macam metode khitobah masing-masing sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan berbagai macam bahan yang ada. Waktu. Iya, peserta bebas memilih dari subtema yang telah. Iya, tilawah berapa menit? Waktunya kalau tahun lalu 5 atau 7 ya? Halo Bapak Ibu. Waktunya kalau tahun lalu itu 5 atau 7 menit? 7 ya? Kalau tahun lalu 5. Kalau tahun lalu memang 5 ya Pak ya? 5. Iya, ya udah. Ya disesuaikan aja 5 menit. 5 menit? Ya, khitobah. Waktu penampilan maksimal 5 menit. Ya terhitung dari salam. Itu maksimal 5 menit. Ya apa mungkin karena sekarang untuk ekspresi anak ya. Terlalu 5 menit, 7 menit deh. 7 menit saja, Pak. 7 menit Pak ya. 5 apa 7? Ya. Itu 5 yang 7 sebenarnya. Yang 2 itu kan sebagai awalan, sebagai pembukaan yang tidak masuk penilaian kalau tahun-tahun yang lalu.
Maksimal ini yang saja, langsung maksimal dinilainya 5 menit. Karena langsung Yeah. ya monggo. Nanti kalau dimasukkan ya berarti mau 7 ya monggo nggak apa-apa. Iya. Bagaimana monggo? Maksimal 7 menit? Ya Iya, boleh, maksimal nggak 7 apa-apa menit. lah. Maksimal 7 menit saja Pak 7 menit saja Pak. Ya, 7 menit. Iya. Maksimal 7 menit. Ya terhitung dari salam, ya. Persiapan. Iya, iya. Iya, terhitung dari Milih salam. ya Pak. Ya. Hitopanya temanya milih ya. Maaf tadi lu nyambi Milih. ada wali murid. Iya, milih. Ya. Milih subtemanya bebas. Milih. Waktu penampilannya begitu 7 menit terhitung sejak salam. Ya, waktu penampilan maksimal 7 menit terhitung dari salam. Ya, sudah. Kemudian untuk khitobah ini sistem penilaiannya mengacu kepada itu ya, tahun lalu di tingkat provinsi. Untuk sistem penilaian berarti untuk khitobah itu pada konten kan gitu ya, konten atau isi khitobah itu ya ekspresi atau penjiwaan, terus apa ini? Penguasaan panggung. Vokal apa ya? Istilahnya siapa ya? Vokal gitu apa ya? Vokal yang Nah, apa namanya lah? Apa Bapak Ibu untuk penilaian khitobah? Poin-poinnya monggo. vokal termasuk Panji, vokal. Ya. Intonasi. Vokal termasuk intonasi. Vokal, penampilan, ekspresi, apa ya? Blocking. Penampilan dia orang masuk orang deh. Blocking. Nah, kalau blocking itu seperti apa Bu Win? Aku belum lupa. Ya. 3 Aku jam belum ya. lupa. Saya ekspresi intonasi aja. Maksudnya penampilan ya. Iya. Blocking itu penampilan ya. Jajal Iya. Pak di Jogja saya buka. Ya, nanti menyesuaikan juknis yang sudah biasa berjalan ya untuk ini. Blocking penguasaan panggung lah. Iya. Nah, penguasaan panggung ya. Artinya tidak monoton atau tidak apa ya, tidak diam begitu ya. Ya, tidak kaku. Iya, tetap bisa berekspresi dengan lebih leluasa, menguasai lokasi yang menjadi panggungnya begitu. Kemudian untuk apa nih materi udah ya. Tadi milih ya untuk materi itu kan itu bebas pilih salah satu, memilih salah satu subtema begitu. Memilih salah satu subtema yang telah tersedia, yang disediakan oleh panitia itu juga boleh lah. Iya, untuk khitobah waktunya 7 menit apa 5 menit ini? 7 saja, Pak. 7, Pak. Oh, udah ya tadi ya. Sudah 7 tadi. menit ya. Ya. Iya, khitobah 7 menit. Tilawah juga. Yang tilawah 7 menit juga tadi ya? Iya. Ya. Videonya juga.
Tilawah Pak Widi, yang tilawah sobat. Iya. Iya, 7 menitan kabeh deh niki, Bu. Iya. Terus Penyambung. Terus Ya. yang yang itu tadi sudah. hifdzil Quran. Hifdzil itu waktunya masih titik-titik. Nah itu. Hifdzil Quran waktunya kira-kira berapa maksimal itu? Kayaknya 7 paling ya. Sama 7 saja, Pak. Sama 7 ya. saja maksimal. Semua. Iya, semua disamakan ya. saja boleh. Iya. 7 menit jadi kepenak ngemut-ngemut lah. 7 KB Pak Widi. Iya. Pak Iya. Jadi agar Maksimal. menang suwe ora Nanti apa-apa kalau itu ya. Iya lah. Iya, Suka tidak 7 menang KB suwe bae. ora apa-apa. Jalel. Iya. Nara gampangnya yo. Boleh. Iya, di pasar ditakoni mapsi. Iya. 7 kan ngemutnya kepenak. Ya, lanjut. Berarti untuk khitobah sudah cukup nggih? Untuk khitobah. Kemudian mau copat Islami masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada putra, putri, ada wajib, ada pilihan. Pilihannya satu. Ya langsung urut gitu ya. Iya. Untuk ininya apa? Berarti apa lagu? Sekar mocopatnya gitu ya. Sekar mocopatnya yang mengacu pada lomba mapsi tahun ya yang sudah berjalan. Intinya begitu. Untuk sekar mocopat putra ya sudah, itu ada 2 macam, putri ada 2 macam. Yang sebenarnya wajib dan pilihan, tetapi untuk saat ini sudah menjadi paket, gitu, satu paket. Putra ya A, B itu, yang putri ya A dan B itu, begitu. Sudah menjadi paketan. Pak Panji. Ya. Yang azan mohon diulang, saya kok anu loh, yang azan. Yang azan, monggo Pak Widi. Pak Widi yang azan. Iya, itu sudah ditampilkan. Azan subuh versi Mekah. Doa setelah azan itu ada doa. Kemudian iqomah. Jadi satu paket. Waktunya 7 menit. Cukup ya, 7 menit ya. Insya Allah. Azan subuh. Iya. Azannya subuh. Azan subuh. Subuh koma teh. Koma ya sama lah. Subuh tuh asal maghrib saya sama gitu iqomah ya. Maksudnya komat apa ya? Mekah, versinya Mekah. Versi Mekah. Satu paket itu ya, Mekah. Sepaket Mekah kabeh urusan Madinah. Iya. Madinah. Iya, penilaian untuk mengacu pada lomba mapsi yang sudah berjalan. Waktunya 7 menit. Ya, ini berarti rata semuanya 7 menit waktunya ya. Iya. Jadi tidak bingung. Biar kompak. Iya, lebih mudah itu. Cepet-cepet gampang. Ingat-ingatnya. Iya, 7 menit gitu ya pokoknya. Kemudian mau copat ini dibatasi waktunya apa enggak ya? Kayaknya ada ketentuan waktu juga kayaknya 7 menit Pak Panji. Sama 7 menit bae lah wis lah. 7 menit. Udah paketnya iya, kayaknya usah ada batas waktunya juga ya. Ada. Mau copot orang dibatasi ora apa-apa. Bumbungi. Tapi orang maksudnya dibatasi bae. Maksimal 7 menit gue kesuwen apa ora ya gue, apa kecepetan ya gue. Kenapa ora kesini apa ora ya gitu. Mau copot kan 2 lagu ya Pak ya. Iya, 2 lagu. Wajib karo pilihan, bukan malah kurang waktu gue 7 menit bukan kurang. Mbok kurang. Kan udah paket. Yang tepat dengan kok Pak. Pilihannya itu. Bagaimana baiknya? Apa dibebaskan saja? Waktunya nggak usah lah. Tapi mbok kepanjangan. Waktu nggak usah jadi ketentuan. Nggak usah ya. Kemarin berapa? Ya sudah. Iya. Ngacu tahun wingi sih sepira ya Pak. Kelalen pada kok. Ya,
Tapi jelas ada itu Pak, tahun kemarin juga ada ya, waktu. kayaknya 7 menit aja kok. Iya kayaknya. Maksimal 7 menit aja gitu. Ada yang pegang juknis Pak Widi. Nang laptop tulisan juknis kowe. Datak buka kemana? Nang harddisk. Ketumpuk-tumpuk file ya ini ya. Nyimpannya bener di Malaya. Bagaimana Pak Widi? Ada file tahun lalu untuk juknis lomba mapsinya? Dilihat file tahun lalu. Ya Pak. Ya salam. Oke. Daftar hadir Pak Muhti. Iya Pak Widi. Ya gelem anambok. Ada ya filenya? Ya, aku 3 kali apa ya Pak Muhti ya? Pak Widi malah. Kau nembokana nang omah tak tiliking kau mbokana. Ya tenang, pola. Ya mau jajal. Ya silahkan ya. Pak Widi. Ya kalau ada ya diberi, kalau enggak ya berarti enggak usah enggak Pak. Iya nanti Pak Widi saja ya. Ya kalau kemarin ada ya diberi, kalau enggak ya. Intinya mengacu kepada tahun yang lalu kayak gitu saja. Nanti menyesuaikan. Oke. Ya yang penting nanti setelah ini kalau sudah clear, sudah fix semuanya, langsung di PDF kan. Nanti di-share nggih Pak Widi nggih. Biar segera jadi acuan begitu bagi teman-teman semuanya. Iya, nanti kalau sudah semuanya fix begitu, sudah oke. Nanti tinggal untuk ini di PDF kan. Kemudian selanjutnya untuk posisi bebas lah ya. Biasanya sih pada berdiri kalau mau copat. Berdiri gitu biasanya ya. Soalnya suara sih kalau duduk kan sulit nafasnya. Iya. Biasanya pada. Iya betul. Berdiri Pak. Berdiri. Ya. Berdiri. Ya mending ditentukan berdiri saja. Posisi berdiri. Siap. Iya. Jadi apa ya? Lebih memudahkan untuk olah vokalnya begitu. Vokal. Nanti duduk agak kesulitan nanti kasihan. Apalagi yang lagi masa seperti ini ya. Kayaknya cukup ya. Monggo untuk selanjutnya Pak Widi. Cukup. Apa ada yang mau ditanyakan, dibahas lagi yang sebelumnya? Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya selanjutnya monggo Pak Widi. Untuk Pak Widi. Iya, kejuaraan dan penghargaan ada juara 1, 2, dan 3. Masing-masing juara berhak menerima penghargaan sebagai berikut. Juara 1 piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Bagaimana semuanya ini? Untuk penghargaannya, piala, piagam, dan uang pembinaan, begitu cukup? Ada usulan yang lain? Mau wingi wis ditawari sekang dinas, ya piala piagam direng. Yang dari dinas nanti mungkin piala. Iya, dengan piagam penghargaan begitu. Nanti untuk uang pembinaan kita usahakan mungkin gitu. Syukur nanti dari dinas juga uang pembinaan sudah ada ya. Kayaknya begitu nggih. Iya, Bok ada usul yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Cukup. Pak Widi lagi puasa. Lagi puasa Pak Widi, dadi nen meneng baen. No komen.
Lagi semedi. Lagi suruh. Puasa pisan. Suruh. Waktu Widi senyum-senyum dong. Puasa. Suran. Nah ini untuk pembiayaan sumbernya pendaftaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, rencana penggunaan terlampir. Bagaimana untuk pendaftaran? Apakah mau berbiaya? Tidak lah, tidak usah Pak lah. Tidak usah ya. Tidak usah ada pendaftaran lah, iyalah. Ya, berarti untuk Saya pendaftaran. sudah mengirimkan saja, alhamdulillah begitulah yo. Iya, sip. Ya. Berarti kas Kalau KKG dananya ada, nggak PAISD usah narik Kabupaten daftar. Banyumas. Iyalah, kan jurinya nanti kita saja. Iya, sip. Bu Win lagi Terus di honornya orang mau Pak Abu ini karo Pak Muhori dino duit Oh iya, Bu Win siap. lagi sugih. Ya, Rencana penggunaan terlampir, ya oke. Berarti nanti yang orek-orekan dari Bu Win itu ya RAB-nya, nggih? Ya, Yang RAB. pada ya saat insya Allah iya. pada saat rakor yang lalu, nggih. Nanti RAB-nya pakai itu. Mungkin Ya, yang ada dibuin. revisi-revisi lah, monggo disesuaikan. Sampai Begitu. dengan RAB nek. Iya, untuk RAB Iya. MAPSI-nya. Cuma distribusinya ki kok Pak sing PBM online kepriwen untuk honor yang pembicaranya masa yang transfer 34. Gini Bu Win. Itu baik, kayaknya suka ngger setor file. Iya, bisa seperti itu. Atau Oh iya, next setor file aku standby ya, kok ditulisi ya. Tapi bisa sing setor kudu ketua KKG kepriwen. Atau kalau misalnya mau transfer, itu kan Win bisa ketika ada data itu tinggal setor ke bank gitu, resepsionis itu ke customer service-nya. Jadi nanti Bu Win enggak bolak-balik taltul di ATM ya gitu. Kalau mau misalnya mau transfer, mungkin begitu. Besok banyak numpuk sing. Ya nanti tak pilih nanti transfer ke bendahara KKG baik bisa yo. Oh iya kayak Bendahara gitu. KKG kecamatan ya. Iya. Iya Tapi ya. harus ada konfirmasi gitu. Dikonfirmasikan. Iya. Biar nanti semuanya bisa memahami begitu. Dan juga ya itu termasuk harapan bagi yang belum supaya segera upload begitu. Iya, termasuk aku kelalen kok. Aduh. Jadi kelalen udah tak kirim. Ketumpuk acara lain sih ya. Kena lagi anak bayi acara nih. Iya. Bagaimana kira-kira cukup apa Pak WD ini? Untuk lain-lain